Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa litafa'araku inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah panutan alam Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada tabi'in, dan pada akhirnya kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa yang penting dan penuh keberkahan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, begitu juga amalan dan keberkahan dilipat gandakan pada saat bulan Ramadan. Puasa atau saum menjadi amalan yang diwajibkan kepada semua orang yang beriman, dan puasa atau saum benar-benar dilaksanakan dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam pelaksanaan dengan tata cara dan hukum syar'i yang mengaturnya. Bulan Ramadan bagi bangsa Indonesia menjadi momen yang sangat spesial karena pada saat proklamasi kemerdekaan kebanyakan penduduk muslim lagi sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bangsa Indonesia Allah takdirkan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beragam, ragam dengan agamanya, ragam dengan budayanya, ragam dengan penduduknya. Penduduk bangsa adalah penduduk yang mayoritas beragama Islam, sekalipun bukan berada di wilayah atau di kawasan teritorial bangsa Arab, yang otomatis pada saat bulan Ramadan, suasana hiruk pikuk dan budaya Ramadan sangat terasa. Kalau dilihat melalui pendekatan sosial budaya, bangsa Indonesia yang majemuk memungkinkan lahirnya budaya baru, budaya lokal baru yang islami, yaitu budaya setempat yang dicampuri oleh nilai-nilai islami. Masyarakat Indonesia dengan mudah membangun suasana Ramadan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai acara televisi, talk show, layanan iklan di berbagai media sosial yang berkaitan dengan Ramadan, kegiatan lokal kemasyarakatan yang kita kenal dengan istilah munggahan, hingga penyampaian informasi awal Ramadan yang biasa disampaikan oleh Kementerian Agama. Suasana seperti itu sangat mungkin terkondisikan di negara kita, yang belum tentu di negara lain belum terjadi atau tidak terjadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalia saum atau puasa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kita mulai saja misalnya sila pertama, yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bahwa seseorang berpuasa benar-benar mengharap puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu yakinnya
puasanya dilihat Allah sekalipun sendirian dan tidak ada orang di sampingnya, tetapi dia tetap mampu menjaga supaya puasanya tidak batal, puasanya sesuai dengan aturan-aturan syar'i. Atau ketika berpuasa di bulan Ramadan, maka grafik keimanannya meningkat dengan berbagai amaliyah Ramadan, dilakukan semata-mata karena Allah. Begitu yakin adanya Allah, tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Yang selanjutnya sila kedua. Sila kedua ini adalah nilai kemanusiaan. Puasa merupakan pengamalan dari nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna su'uban wa qabaila litafa'aruku inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin yang dirahmati Allah, melaksanakan puasa bentuk pengakuan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki harkat dan martabat, mengakui persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, budaya, jenis kelamin, apapun bentuknya di hadapan Allah tidak berharga sama sekali. Oleh sebab itu, Allah menilai kehormatan dan kemuliaan seseorang hanya berdasarkan amal perbuatan yang namanya takwa. Saum atau puasa juga bisa mengembangkan sikap saling menyayangi sesama manusia melalui kegiatan berbagi makanan sahur misalnya, atau penyediaan untuk berbuka atau takjil, berbagai macam sedekah, sumbangan untuk kaum duafa, dan lain-lain. Perlakuan adil memperlakukan sesama nampak jelas ketika datangnya bulan Ramadan, maka tertanam jiwa tolong-menolong, solidaritas sosial, kesetiakawanan, bahkan saling membantu satu sama lain. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan dalam Al-Quran dicantumkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu ihwatun faslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan juga di dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum wa asbahtu bi ni'mati ihwana. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dalam masa jahiliyah atau bermusuhan, lalu Allah mempersekutukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Saum atau puasa melatih dan sekaligus membangkitkan rasa solidaritas persaudaraan di antara sesama anak bangsa, di mana
Yang bercukupan tentu bisa merasakan yang kekurangan. Yang kekenyangan bisa merasakan yang kelaparan. Yang kaya bisa merasakan yang miskin. Sehingga ikatan emosional masyarakat satu lapisan dengan lapisan lain menjadi bagian saudara yang tidak terpisahkan. Terlebih kita sebagai bangsa yang besar, yang memiliki ragam bahasa, agama, adat istiadat, sosial budaya yang berbeda-beda. Kalau tidak terjaga rasa persatuannya, tentu akan menjadi sumber konflik atau perpecahan. Sangat mungkin hal ini bisa terjadi. Dengan puasa, bisa menghindarkan diri dari konflik, perpecahan, dan permusuhan dalam kehidupan keluarga, di masyarakat, terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menginjak ke nilai yang ada di dalam Pancasila, yaitu nilai keempat, bahwa puasa Ramadan itu bisa meningkatkan nilai kerakyatan. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 159 menyebutkan bahwa maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Puasa dalam pengamalan sila keempat, sejatinya puasa mampu mengendalikan diri kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Pengendalian dalam konteks sila keempat yaitu tidak memaksakan segala sesuatu yang dianggap benar bagi diri kita berlaku juga bagi orang lain. Puasa juga membentuk sikap konsisten dalam setiap melaksanakan keputusan bersama berdasarkan musyawarah mufakat. Karena seorang pribadi muslim yang taat tentu memiliki sikap yang sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kemudian kita menginjak ke nilai dari Pancasila, sila yang kelima, yaitu nilai keadilan. Bahwa menciptakan keadilan itu diperintahkan Allah di dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Berdasarkan ayat tersebut, realitas sosial di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, puasa mampu meningkatkan aktivitas dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama Ramadan, berbagai kegiatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperlakukan sesama manusia sebagai makhluk Allah tanpa melihat latar belakang sosial, budaya, status, dan kedudukan, meningkatkan infak dan sedekah, berbagi dengan yang lain, terutama kaum du'afa atau masyarakat yang dikategorikan miskin. Dan terutama puasa mampu membentuk dan menerapkan pola hidup yang sederhana sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial yang semakin jauh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi puasa itu di samping amaliyah Ramadan yang mendatangkan pahala, juga merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya memiliki 5 esensi ajaran yang sama, yaitu tauhid, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.